Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aji Putra Anugrah dengan NIM A1A019073. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan laba jangka pendek. Perencanaan laba jangka pendek dilakukan sebagai bagian dari proses penyusunan anggaran perusahaan. Dalam perencanaan laba jangka pendek, manajemen mempertimbangkan berbagai usulan yang berakibat pada yang pertama harga jual, yang kedua volume penjualan, yang ketiga biaya variabel, yang keempat biaya tetap, dan yang kelima laba bersih. Perencanaan laba jangka pendek memiliki 5 parameter sebagai alat analisis proses perencanaan anggaran, yaitu titik impas, margin of safety, shutdown point, degree of operating leverage, dan contribution margin, di mana diperlukan adanya 3 komponen yakni biaya tetap, biaya variabel, dan pendapatan penjualan. Titik impas atau break-even point memberikan informasi tingkat penjualan suatu usaha yang labanya sama dengan 0. Parameter ini memberikan informasi kepada manajemen dari jumlah target pendapatan penjualan yang dianggarkan, berapa pendapatan penjualan minimum yang harus dicapai agar usaha perusahaan tidak mengalami kerugian. Rumusnya yaitu titik impas sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi dalam rasio. Lalu ada margin of safety, memberikan informasi berapa volume penjualan yang dianggarkan atau pendapatan penjualan tertentu maksimum boleh turun agar suatu perusahaan tidak menderita rugi. Dengan kata lain, angka margin of safety atau bisa disebut dengan batas aman berfungsi sebagai petunjuk jumlah maksimum suatu perusahaan, menurunkan angka volume penjualan yang direncanakan yang tidak mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Rumus margin of safety yaitu pendapatan penjualan dikurangi impas dibagi pendapatan penjualan dikali 100%. Shutdown point memberikan informasi pada tingkat penjualan berapa suatu usaha secara ekonomis sebaiknya ditutup karena pendapatan penjualannya hanya dapat digunakan untuk menutupi biaya tunai saja. SDP ini penting dicari karena dengan hal ini, manajerial operasional dapat dengan mudah mengetahui apakah perusahaan masih bisa diteruskan atau seharusnya dihentikan. Cara menghitung SDP yaitu biaya tunai dibagi margin kontribusi dalam rasio. Degree of operating leverage memberikan informasi berapa kali lipat presentasi tertentu perubahan pendapatan penjualan mengakibatkan perubahan laba bersih. Degree of operating leverage memperkirakan akibat dari adanya perubahan penjualan terhadap profit perusahaan maupun laba kontribusi. Perhitungan degree of operating leverage menghasilkan gambaran untuk manajer apakah suatu perubahan yang dilakukan menyebabkan perubahan juga pada keuntungan yang dicapai. Rumusnya yaitu degree of operating leverage sama dengan margin kontribusi dibagi laba bersih. Yang terakhir ada laba kontribusi per unit. Memberikan informasi kemampuan suatu produk dalam memanfaatkan sumber daya yang langka untuk memberikan kontribusi dalam menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Parameter ini melibatkan volume penjualan dalam perhitungannya. Rumusnya, laba kontribusi per unit sama dengan pendapatan per unit dikurangi biaya variabel per unit. Sebelum masuk ke contoh perhitungannya, mari kita lihat video berikut ini. Berikut adalah contoh perhitungan perencanaan laba pendek pada UMKM tempe mendoan Sekawan. Dapat dilihat terdapat macam-macam biaya variabel, antara lain seperti di tabel, dengan total biaya variabelnya yaitu Rp1.464.500. Lalu ada biaya tetap dan pendapatan, di mana total biaya tetap sebesar Rp512.000 dan pendapatan sebesar Rp3 juta dengan volume penjualan sebesar 250. Berikut adalah laporan laba rugi UMKM tempe mendoan Sekawan, di mana hasil pengurangan pendapatan penjualan dengan biaya variabel menghasilkan laba kontribusi sebesar Rp1.535.500. Lalu dikurangi lagi dengan biaya tetap, sehingga menghasilkan laba bersih sebesar Rp1.023.500.
Berikut adalah contoh perhitungan perencanaan laba jangka pendek parameter titik impas atau break-even point dengan biaya tetap sebesar 512.000 dibagi margin kontribusi rasio sebesar 51,2%. Dari perhitungan tersebut didapatkan hasil sebesar 1 juta rupiah. Artinya, dari target penjualan 3 juta rupiah, agar perusahaan tidak mengalami kerugian, maka perusahaan harus dapat mencapai pendapatan penjualan minimum 1 juta rupiah. Dan perusahaan akan memperoleh keuntungan jika menjual sampai di atas 1 juta rupiah. Yang kedua, contoh perhitungan margin of safety. Dapat dilihat pendapatan penjualan sebesar 3 juta rupiah dikurangi impas sebesar 1 juta rupiah dikali 100% dibagi dengan pendapatan penjualan sebesar 3 juta rupiah. Didapatkan margin of safety-nya sebesar 66,6%. Artinya, perusahaan dapat menurunkan target penjualan maksimum tidak lebih dari 66,6% atau sebesar 1.998.000. Jika penurunan target pendapatan penjualan sedikit di atas 66,6%, maka akan menderita kerugian. Yang ketiga, contoh perhitungan shutdown point. Biaya tunai sebesar 500.000 dibagi margin kontribusi rasio sebesar 51,2%. Didapatkan shutdown point sebesar Rp976.562. Biaya tetap sebesar Rp512.000 dan biaya tunainya adalah Rp500.000. Artinya, jika pendapatan penjualan kurang dari Rp976.562, maka perusahaan secara ekonomis tidak pantas untuk dilanjutkan, karena pendapatan penjualan di bawah jumlah tersebut akan mengakibatkan perusahaan tidak mampu membayar biaya tunai. Yang keempat, ada degree of operating leverage. Degree of operating leverage sama dengan margin kontribusi sebesar 1.535.500 dibagi laba bersih sebesar 1.023.500 dihasilkan degree of operating leverage sebesar 1,5 kali. Artinya, setiap kenaikan pendapatan penjualan 1 kali atau 1%, maka akan menyebabkan kenaikan laba bersih sebesar 1,5 kali. Yang terakhir, ada margin kontribusi per unit. Diketahui volume penjualan sebesar 250 unit. Dari volume penjualan tersebut, bisa kita cari pendapatan per unit dan biaya variabel per unitnya, yaitu 3 juta dibagi 250 dan 1.464.500 dibagi 250. Dari hasil pembagian tadi, dapat kita hitung laba kontribusi per unitnya, yaitu 12.000 dikurang 5.858 sama dengan 6.142. Artinya, setiap satu bungkus produk mendoan yang terjual mampu memberikan laba kontribusi per unit sebesar Rp6.142. Dari data dan perhitungan yang sudah dibahas, kesimpulan yang dapat diambil dari perhitungan laba jangka pendek pada UMKM tempe mendoan Sekawan adalah bahwa usaha ini masih layak dilanjutkan. Namun, pendapatan yang diterima owner atau pemilik UMKM masih terbilang kecil dan membutuhkan strategi baru untuk mendapatkan peningkatan laba. Terima kasih telah menonton video ini dan terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.